Nah, kalau yang udah pakai D itu muntah darah, Aduh, tidak mau minum ya. Wow. Jadi susah minum, berat badan jadi tidak naik karena dia kalau anak-anak itu sangat rentan mengalami yang namanya dehidrasi, kurang cairan. iya Karena dia volume cairan di tubuhnya lebih sedikit. sedikit daripada lebih kita ya. ya jadi gampang dia mengalami dehidrasi. Dehidrasi. Jadi kalau ada anak diare, pastikan minumnya cukup, kencingnya banyak ya, aktif. Hai Rockstar. Ketemu lagi kan sama kita berdua, Maria Hill. Mika Fandi. Kita ketemu lagi di The Rockin' Podcast. Aduh Rockstar, The Rockin' Podcast kali ini tuh gue seneng banget karena gue itu kan punya 42 ponakan. Benar, Jadi, itu dikali ya. Secara keilmuan dokter anak, gue memang tidak punya. Tapi pengalaman gue mengasuh anak Banyak banget. bisa diadu. Dari A sampai Z ponakannya sampai lupa. Ingat nggak nama-namanya? Ingat dong. Oh, ingat 42 Gue tuh jadi itu. om pertama kali pas gue umur 4 tahun soalnya. Ah, Jadi wow. iya, kan gue anak ke-8 dari 10. Oh. Jadi gue punya ponakan banyak Rockstar. Dan kali ini di The Rockin' Podcast kita akan ngomongin tentang kesehatan anak. Benar, seumuran kita lah ya. Umur berapa? 5 tahunnya agak serem. Nah Rockstar, sekarang hari ini sudah hadir dokter spesialis gastroenterologi anak dengan Dr. Ninyoman Metriani Nesa MSc SPAK dari Siloam Hospital Bali. Hai, Halo. Oh, Dokter Metri sudah ada di sini. Seperti apa obrolan kita di The Rockin' Podcast kali ini? Dokter Metri. Hai Mika, Maria. Aduh, dokter apa kabar dok? Baik. Oke, good. Dokter, ini kan kita kemarin itu udah sempat ngobrol sama dokter Subay itu tentang Saraf kejepit. Saraf kejepit. Nah, sekarang ini I personally like so honored bisa ngobrol sama dokter anak. Berarti dokternya apa? Dokter spesialis gastroenterologi anak. Iya, dokter anak yang mengkhususkan bidang pencernaan dan Oh. penyakit hati dan saluran. Penyakit hati iri Penyakit dengki. hati. Penyakit hati kan iri dengki Toksik ya. bisa Nggak itu. bisa ya. Dari anak sejak ini udah gak boleh iri dengki ya. Emosi boleh. Oke, Dok, oke. tapi gini dok. Kalau misalnya anak, saya pikir itu udah dokter spesialis. Tapi ada lagi spesialisnya lagi. Iya, kayak pendidikan lagi untuk konsultan. Oh, lagi? Iya. Jadi kan ada anak yang urusan alergi, ada anak yang ngurusin perut, ada anak yang ngurusin persarafan. Itu Oh, ada ada lagi. Sama kayak orang dewasa lah ya. Dok, Iya, dewasa ada konsultan. Berarti awalnya pendidikan dokter umum dulu. Dokter umum. Habis itu spesialis anak. Iya, Habis itu spesialis gastro. iya konsultan gastro. Wow. Iya. Suka sekolah dok emang. Ya gimana ya? Udah nyemplung. Udah nyemplung dan kayaknya pengennya adalah semakin dibikin lebih spesialis lagi gitu ya. Yes. Begitulah. Tapi sebelum kita ngomongin tentang kesehatan anak, dokter anak berapa dok? 3 Wow, umur berapa aja? SMA kelas 1, SMP kelas 1 sama kelas 5. Oh, seumuran SD. kita, Mika. Yang mana? SMA. Yang mana? Oh, yang SMA. SMA masih Jadi yang cocok. satu udah jerawatan, Oke. yang satu sudah puberti, yang satu masih kicik bisa dielus-elus. 5 SD. Ya. Berarti 3 anak ini tidak pernah ke dokter anak karena ke mamahnya langsung. Ya begitulah. Lumayan irit ya. Lumayan irit. Nah sekarang dok, kita ketika ngomongin soal kesehatan anak, jadi dibandingkan dengan orang dewasa. Sebenarnya anak nih secara kesehatan itu lebih rentan nggak sih dok? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin anak nih, ada masalah di anak itu sebenarnya berbeda sama dewasa. Oke. Jadi anak itu bukan miniatur dewasa. Jadi kayak orang dewasa dikecilin tuh jadi anak, bukan. Oke. Pada masa anak-anak itu ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Itu Oke. yang membedakan sama dewasa. Nah, kalau di saluran cerna misalnya nih, proses pematangan saluran cerna itu perlu waktu. Betul. Ya, itu sampai 3 tahun baru fungsi-fungsi saluran cerna itu baru berfungsi dengan baik. Kemudian kalau juga di dalam usus kita nih kan ada bakteri baik ya. Iya. Itu akan bertumbuh menjadi komposisi yang sama seperti dewasa, itu perlu waktu juga 3 tahun. Demikian pula enzim-enzim untuk
memecah makanan. Kan Heeh. ada enzim tuh, Iya. nanti gulanya dipecah supaya bisa diserap itu. Heeh. Itu memerlukan waktu juga. Itulah masa-masa itulah yang terjadi pada anak-anak. Belum Oke. lagi puberti, Heeh. mau masuk adolescent atau remaja itu terjadi masa anak-anak, jadi hormonal balance, roller coaster, Iya, ya. betul. Itulah yang membedakan anak-anak dengan dewasa Oh gitu. gitu. Karena anak-anak sebenarnya banyak banget Iya. mungkin di badannya yang belum berkembang secara optimal gitu ya. Betul, bukan cuma saluran cerna. Jadi Heeh. kan kita punya proteksi tubuh kayak Mm-mm. imunitas. Imunitas juga perlu waktu untuk menjadi matur dan seperti orang dewasa. Oh It takes gitu. time ya, Iya, waktu iya. pada masa anak-anak lah ya. Mm-mm. Terjadi proses maturasi dari berbagai sistem tubuh, termasuk sistem saraf, Heeh. sistem pertahanan tubuh, tentara tubuh juga waktu bayi belum perfect. Heeh. Semakin bertambah umur, semakin gede, dia akan Makin semakin jadi. matur gitu. Wah. Tapi biasanya anak-anak kecil tuh kan rentan sakit perut ya, Dok, ya. Iya, iya. Biasanya tuh kan itu kan tadi kalau dokter cerita butuh proses selama 3 tahun untuk Iya, kurang semuanya lebih berkembang ya. dengan baik. Tapi kalau misalkan sebelum 3 tahun terjadi sering sakit perut itu biasanya karena apa, Dok? Iya, kalau pada usia, jadi kita kan kelompokin menurut usia ya. Mm-mm. Jadi kalau pada bayi misalnya itu ada yang berhubungan sama alergi Oh, ya oke. gitu. Ada yang juga namanya sakit perutnya karena muntah karena reflux ya, kayak reflux karena maturitasnya yang belum. Reflux Oke. tuh bahasa kerennya gumoh gitu. Gumoh iya, Oh. nanti ya gumoh. Terus nanti kalau udah agak besar faktornya lain lagi. Misalnya kalau udah adolescent tuh ada faktor stresor. Iya, Stresor betul. menjadi besar. Mm-mm. Masalah di sekolah, pacar, teman Nggak dapat itu. tiket konser. Nah, itu dia. Oh. Dan yang penting itu ada bahwa ada hubungan antara otak sama saluran cerna. Mm-mm. Bukannya selang lurus gitu, enggak. Tetapi ada komunikasi. Oh. Kayak pakai HT antara otak sama Mm-mm. perut. Jadi kalau ada problem di sini ngefek. Mm-mm. Kalau di sini nggak balance, ini juga ngefek ke Iya. pertumbuhan dan perkembangan ya, kognitif Iya, juga iya, iya. berpengaruh. Jadi beberapa kejadian nyeri perut, ya kita kan ngomong nyeri perut nih. Mm-mm. Nyeri perut itu ada yang memang organnya atau saluran cernanya bermasalah. Mm-mm. Let's say ada infeksi, Betul. Iya. ada kuman gitu, atau ada peradangan, Mm-mm. atau ada berdarah, ada luka, lambungnya luka gitu. Mm-mm. Itu nyeri perut organik namanya. Memang ada masalah. Emang bermasalah ya. Iya, memang kalau diintip-intip di saluran cerna, di labnya, di pemeriksaan penunjangnya tuh ada masalah. Tetapi ada juga yang namanya fungsional. Secara anatomi itu nggak ada luka, nggak ada radang, nggak ada infeksi, tapi dia kok nyeri perut terus. Nah, inilah gangguan disorder namanya antara gut brain axis. Jadi memang hipersensitivitas dari saluran cerna karena nggak seimbang aja. Karena stres juga berarti ya, Dok? Stres, jadi banyak faktor. Misalnya makanan gitu, itu juga efek ya. Misalnya nih sekarang lagi banyak ultra processed food. Makanannya itu ditambahkan aditif, Waduh. diproses Iya. berkali-kali ya. Chemicals. Iya, sehingga dia manis, cakep bentuknya dan bisa dikonsumsi panjang, awet. Nah, makanan itu terbukti bahwa makanan-makanan tersebut bisa menyebabkan radang di usus ya, mempercepat terjadinya proses yang menimbulkan keluhan saluran cerna gitulah. Itu secara jangka pendek baru ya, Dok ya. Iya, Belum jangka panjangnya ya. Secara makanan-makanan ultra processed food kan sebenarnya itu manis, karbo ya yang nggak ada nilai nutrisinya. Betul, betul. Yang ada nutrisinya kan nasi, telur, protein jelas. Sayur, Tapi kalau ya. tepung diisi micin, nah itu Iya. nutrisinya nggak ada. Tapi memang tren anak-anak sekarang ya kalau nggak ada rasa nggak menarik. Kurang gitu. Betul. Benar-benar. Dok, tapi saya tertarik nih, Dok. Karena dulu saya inget banget zaman sekolah, saya tuh sering banget sakit perut setiap kali deg-degan mau lomba. Iya. Nah, cuman dari dulu dibilang katanya stres bikin sakit perut tuh dulu saya nggak percaya. Tapi ternyata bener ya, Dok ya? Iya, itu ada hubungan antara gut sama brain. Jadi otak sama saluran cerna. Dia akan memberikan rangsangan ke perut. Gerakan ususnya menjadi lebih lambat, menimbulkan sensasi, ngirimin Asam lambung rangsangan. naik Iya, gitu. kadang-kadang gerakan usus menjadi lebih cepat ke belakang mulu. Iya, betul. Ya, itu bisa berpengaruh. Pas ujian nggak ready. gitu. Gemeter tuh juga efeknya, Dok? Iya, beberapa efek dari stres yang akan memicu hormon-hormon dan neurotransmitter namanya untuk memproduksi pertahanan tubuh lah sebenarnya itu. Dok, tapi kalau tadi kita ngomongin stressor itu kan sama adolescence lah ya. Maksudnya kayak ketika udah puber. Tapi ketika anak-anak kan kita mungkin bisa bilang stres itu belum terlalu nyata gitu. Oh ya, ini Itu misalnya bener nggak, Dok? ada stres di anak-anak. Oh, ada juga ya? Misalnya
kehilangan pengasuh. Biasanya neninya si A, Oh, neninya pulang, gonta-ganti gitu. gonta-ganti. Terus masuk ke Oh. sekolah baru. Mm-mm. Dia pindah dari kota A ke kota B. Ya, atau ini kalau misalnya kita ngomong nanti sembelit ya, sembelit Mm-mm. itu misalnya dia masuk ke sekolah yang toiletnya nggak enak, maksudnya nggak nyaman untuk Nggak pup. nyaman. Jadi dia nahan Nahan. pup. Oh. Jadi nantinya jadi sembelit. Jadi stresor itu untuk anak kecil ya sudah mulai Betul, ada sudah mulai ada ya. sebenarnya. Kalau dewasa, remaja kan memang pergaulan segala macam, tapi anak kecil ketemu pengasuh baru, Hmm, ketemu lingkungan baru, Nah, pelajaran sekolah kadang-kadang ya, betul. iya gitu deh. Atau level ke sekolah stresnya pertama beda. nggak diantar emaknya gitu Iya. ya. Mm. Itu bisa stres juga kasihan Level stresnya anak-anaknya. beda, terus nggak bisa diungkapkan Iya kayak Iya, iya, kita iya, iya, kan. betul, betul. betul. Aku pikir selama ini keponakanku tuh banyak drama loh, Dok. Aku tuh kan walaupun tidak punya anak, Iya, mengalami ngasuh anaknya kakak-kakak sama adik-adik. iya. Nah, sering banget tuh gue tuh kayak mikir kayak lu tuh kayak pura-pura deh. Kayaknya lu Nah, tuh baik-baik Heeh. aja deh kayak gitu. Karena Giliran sering banget gitu anak-anak. Tapi mm, berarti itu bisa jadi nyeri psikologis kali ya. gini, jadi kita mesti bilang bahwa nyeri itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk menghadapi ancaman. Ya. mm-mm. Jadi tubuh itu kayak kita ngiris bawang, tangan kita kena. Mm-mm. Itu kan nyeri, langsung kita mengangkat tangan. Itu Mm-mm. Mm-mm. adalah nyeri itu adalah yang dikirim ke otak, ini bahaya, kamu pergi atau lari. Langsung menghindar Oh, Ya, gitu ya. oke. dan itu menimbulkan rangsangan juga pada beberapa ini, misalnya denyut jantung jadi lebih cepat. Mm-mm. Mm-mm. Terus habis itu napas jadi lebih cepat, ya Mm-mm. kan, Mm-mm. berkeringat dan wajah akan menjadi Berubah. murung, berubah. Ah. Terus bisa keluar vokalisasi, artinya suara aduh, atuh. Mm-mm. Oh. Iya itu, dan gerakan yang menghindarkan nyeri. Jadi kalau mau dipegang perutnya, dia gerak Oh tuh. Iya, iya, iya. Itu berarti beneran nyeri. Refleks gitu ya. Refleks. Jadi misalnya atau dia nyingkrung. Nyeri perutnya sambil nyingkrung, Mm-mm. artinya posisi itu nyaman. Iya. Berarti dia bener nyeri. Tapi kalau ngakunya nyeri tapi hahaha hehe senyum. Ini tekan perutnya nih. Dokternya nekan perutnya. Sakit nggak, Dek? Enggak, sakit. Tapi dia sambil senyum-senyum itu Mm-mm. ya kita mesti observe lagi dah. Nah, Oh. Pattern oke. setiap hari Jumat pagi gitu ya. Oh. Karena nanti Jumat ada pelajaran Mm-mm. matematika. Let's say Iya. begitu ya. Dengan Oh. pattern-pattern tertentu kita bisa perkirakan Mm-mm. apakah ini benar-benar nyeri yang sesungguhnya Iya, atau iya, iya, tidak. Nyeri iya, iya. bolos ya. Tapi kita harus hati-hati loh, jangan semua nyeri itu kita judge sebagai kamu bohong, Iya. Iya, pura-pura. iya, iya. Iya, jadi kita mesti observe Betul, betul. benar-benar meyakinkan Mm-mm. bahwa ini beneran nyeri atau enggak. Karena memang nyeri itu persepsi. Ya. Misalnya Mika dicubit nggak teriak, Mm-mm. Maria dicubit teriak, itu tergantung persepsi orang. Ah. Ambang nyeri orang beda-beda. Nggak Iya, bisa iya. Bisa disamaratakan Nggak bisa ya, sama Dok rata. ya. Ada anak yang introvert dicubit diem dia. Mm-mm. Ada anak baru ditoleh aja nangis gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Ada. Jadi begitulah persepsi terhadap nyeri juga. Betul. Oh. Karena Jadi kalau misalnya kayak gitu, gue Mm-mm. kalau dicubit gitu, lagi dong. Beda ya. Tapi kalau ngomongin soal nyeri ya dok, berarti Iya. nyeri itu ada berapa jenisnya Eh, dan apa perbedaannya dok? Iya itu kalau nyeri itu kalau yang di perut nih Mm-mm. kita lagi ngomong agak sensitif. Jadi nyerinya itu memang karena yang organ di Area. dalam ya, Uh-uh. ususnya Usus dan misalnya teman-teman. bergerak gitu Mm-mm. ya. Itu nyerinya umumnya tidak bisa dilokalisir, nggak bisa ditunjuk. Mm-mm. Jadi dia gara-gara kolik misalnya Iya. atau gara-gara ususnya tersumbat atau karena infeksi gitu, dia akan nyeri. Mm-mm. Tidak Oke. bisa ditunjuk difus, tetapi ada juga nyeri yang somatik ya, deket-deket kulit, Mm-mm. terangsang misalnya usus buntu yang meradang. Ah. Kalau sudah meradang dia bisa menunjuk di kanan bawah. Nah, itu Ah. nyeri yang somatik tipenya yang Mm-mm. sudah bisa terlokalisir, gampang nunjuknya. Oke. Mm-mm. Jadi nyeri itu ada yang susah ditunjuk, Uh-uh. ada yang gampang Yang ditunjuk. jelas gitu Yang nyerinya jelas. di mana Jadi kalau gitu. nyerinya itu di sekitar di daerah dinding perut atau Mm. sudah mencapai dekat kulit, jadi Iya. dia akan isi tuh ini. Hmm. Tetapi kalau yang di dalam, di organ-organ dalam kadang-kadang agak sulit. Mm-mm. Ditanya nyerinya di mana? Di seluruh perut Mm-mm. gitu. Dok, tadi dokter sempat bilang kolik. Kolik itu berarti bahasa gampangnya apa? GERD ya? Enggak, kolik Oh, itu kolik itu nyeri beda perut sama GERD. hilang timbul. Oh, kadang sakit, kadang enggak Iya, gitu. hilang timbul. Mm-mm. Kayak Nyeri perut. perasaan ya. Betul. Kadang Aduh, Kayak ada kupu-kupu di perutku. bukan Kak, semut ya, bukan kadang semut. oh itulah kenapa ya dok kalau observasi sakit perut itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi observasi Iya, dilihat dulu apa yang bermasalah. Karena bermasalah. banyak Usus banget kah? organ di situ ya. Lambung kah ya? Iya, itu kan tergantung Ginjal iya kah? lokasinya karena Mm-mm. kadang-kadang ada yang
deket-deket lah. Kalau di daerah Uluwatu umumnya Mm-mm. lambung sama Mm-mm. kerongkongan. Kalau di Uluwatu kan kanan, dekat sini ya. Itu Uluwatu. Uluwatu. kalau kanan misalnya Heeh. liver Ah, gitu. Ah. Itu ada beberapa organ yang Mm-mm. bisa kita perkirakan lah Mm-mm. lokasinya gitu. Tetapi kalau anak-anak kan terutama bayi itu kan nggak bisa nunjuk ya. Iya. Mm-mm. Dia cuma rewel, menangis, melengkungkan kaki, Mm-mm. wajahnya menangis. Itu Heeh. kita curiga nyeri perut, kita perlu observe. Tapi memang susah Ah, banget jadi dokter iya, anak ya, Dok ya. benar-benar. Karena anak nih nggak bisa cerita ya. Iya Belum sih. kalau yang bisa ngomong aja ceritanya nggak jelas. Susah. Heeh. Apalagi yang belum bisa ngomong. Heeh. Dok, kalau dokter berarti ngelihat anak sakit di bawah sama bapak ibunya gitu ya. Berarti emang dokter benar-benar harus ngecek observasi tanda-tandanya gitu ya. Iya, kita Mm-mm. ngelihat anaknya apakah saat ini menunjukkan wajah-wajah yang kesakitan. Mm-mm. Wajahnya kan nggak mungkin cengar-cengir ya, Iya betul. pasti kesakitan, Mm-mm. berkeringat ya. Heeh. Pada waktu kita periksa, oh nadinya naik nih, oh berarti Heeh. bener tuh dia sakit. Mm. Dan dia apalagi kalau sampai nyingkrung, oh ya beneran Berarti gitu. beneran sakit Beneran ininya di core-nya sakit ya. ya di perutnya. Jadi kalau anaknya masih santai-santai, Mm-mm. tetapi tetap kita observe. Misalnya nyeri perutnya tidak hebat, tetapi terjadi penurunan berat badan. Oh Mm-mm. ya kita mesti telusuri lagi Mm-mm. penyebabnya. Karena Apalagi anaknya juga nggak lagi diet ya. iya, Iya, iya. Apa turun berat betul, badan. betul. Nah itu dah nyeri itu ada yang memang organnya bermasalah, Mm-mm. ada yang organnya nggak apa-apa, cuman eh, komunikasi antara gut sama brainnya aja yang Mm-mm. nggak ini. Unstable gitu Iya, ya. kayak Kayak hipersensitif aja lah. kayak kalau cakra itu nggak align gitu ya. Nggak seimbang gitu ya. Dok, kalau anak-anak itu sering sembelit itu kenapa, Dok? Nah ini dia, tergantung kita lihat kelompok umur ya. Heeh. Kalau Mm-mm. bayi itu biasanya pola sembelit itu mulai perpindahan dari susu atau ASI ke empasi. Oh, Oh. iya iya Jadi betul. karena terlalu cepat ingin meningkatkan konsistensi biasanya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mamahnya ingin, wah berat badan harus naik misalnya Mm-mm. begitu ya. Mm-mm. Si tante atau ya yuk kasih lebih kental. Nah mungkin itu bisa bikin sembelit. Nah kalau yang anak udah school age ya Mm-mm. biasa makanan rendah serat. Hmm. Kemudian kadang-kadang aktivitas fisik kurang. Oke. Nah kemudian minum airnya kurang. Ya. Dan ada suatu penyebab tanda kutip yang menyebabkan dia menahan BAB. Misalnya Hmm. dia sebenarnya pengen BAB tiap pagi tapi terlalu pagi berangkat sekolah. Pada akhirnya dia nggak Oh. sempat. Iya, akhirnya di sekolah lihat toilet, Nggak Nggak jadi deh nyaman. ya ada gitu. laba-laba lah Iya segala macam, betul. nggak Betul. tahan. Nah, peristiwa menahan BAB itu akan berulang menyebabkan kotorannya keras. Itulah yang bikin sembelit. Perutnya bingung. Jadi Perutnya. mau restart lagi. Ini jam berapa nih gitu Iya, ya. perutnya jadi Oh. harusnya keluar dia tahan. Heeh. Semakin lama pup itu ditahan, Mm-mm. semakin banyak air yang diserap, semakin Hmm. keras, Iya 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 iya. semakin besar, Mm-mm. semakin sakit waktu pup. Hmm. Karena sakit Mm-mm. waktu pup, dia tahan lagi Ah. besoknya. Aku Wah, tadi jadi Aduh. jadi it's getting terus-terusan. worse and Iya, worse. betul. Itu kita Makanya rajin ya. apa? Kita rajin ya. Rajin? Kita terlalu rajin nggak sih? Tapi makanya sering banget kejadian di anak SD itu yang kayak Mm-mm. dibully sama teman-temannya gara-gara pup di celana gitu. Kalau Heeh. itu sebenarnya banyak kisah di balik itu. Ya, ada yang Mm-mm. namanya soiling itu. Soiling. Celananya itu Soiling. ada berisi cairan pup. Jadi baunya pasti jelek. Heeh. Mm-mm. Celana dalamnya akan basah sedikit-sedikit karena ada kotoran besar tuh di Iya iya iya. karena nggak Oh, macet keluar. dia. Macet karena sembelit terlalu lama, Mm-mm. air-air yang dari atas tuh turun dia di Mm-mm. sela-sela itu. Dan ini yang menyebabkan anak stres karena Mm-mm. bau diajak temen. Iya Kadang-kadang iya iya. pernah Malu ada ya. yang anak SMP ya pakai Pampers masih Iya. karena yang soiling itu yang keluar Mm-mm. bercak-bercak itu. Oh, oke oke. Iya. Berarti Kasihan ya. berapa macam ya penyakit di perut itu, Dok? Ada kayak sembelit, ada Iya, GERD, ada ada GERD. tadi istilahnya kolik ya. Iya, Kolik kalau ya, Dok ya? kita bilang Mm-mm. misalnya di saluran cerna atas gitu ya, yang Mm-mm. sering itu mual, muntah Iya. ya, mual, muntah, kemudian nyeri perut. Nah, kalau Mm-mm. yang ke bawah tuh nyeri perut sama gangguan defekasi atau BAB. Jadi Oh, nanti oke. dikelompok-kelompokin banyak gitu. Oh ya, saya mau cerita. Jadi Apa kalau tuh? waktu ini saya ngadakan ada studi ya Mm-mm. anak SMP SMA. Mm-mm. Jadi hampir 20%, 18-20% sembelit. Aduh. 18-20%. Iya, jadi kalau ada anak 10 ya 2 ya Heeh. kurang lebih sembelit. Kenapa begitu ya? Lifestyle. Lifestyle-nya Oh. apa? Screen time. Ah. Gadget freak ya, lebih screen time-nya Oh. panjang, Heeh. waktu tidurnya kurang, Mm-mm. aktivitas fisiknya jadi kurang, sedentary lifestyle. Jadi daripada dulu zaman kita mungkin naik sepeda, main sama Iya, Naik tetangga, lereng. iya.
Jauh dari layar-layar. handphone, Iya, zaman benar. sekarang kan udah di kamar aja main game selesai Iya. urusan. Ketemuan sama temen pakai WhatsApp call kan. Kalau Heeh, kita Iya, dulu betul. Ngayu pakai wind cycle. Heboh. Itu yang nyambung yang umuran gue aja. Aku Jadi enggak. nggak usah pura-pura ya, Ma. Jadi lifestyle anak sekarang zaman Beda dulu ya? beda. Jadi sehingga insiden meningkat. Terus juga western diet. Oke. Western diet tinggi karbo, tinggi lemak, rendah serat. Oh. Kalau kita kan nasi campur mesti sayur ya. Iya, betul. Tuh, makanya ini Rockstar mungkin yang punya ponakan itu mungkin suka bertanya-tanya gitu ya, atau Yes. adik gitu. Kenapa mereka selama ini suka sembelit? 18-20% itu kan angka yang gede sebenarnya. Iya, Dok, ya. di Bali kita dapat Heeh. 18-20%. Wow. Makanya sebenarnya memang yang paling gampang adalah balik ke pola konsumsi makanan yang sehat Sehat. dan Aktivitas kompleks ya. Iya, kompleks. Terus aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga penting. Penting. Kurangin gadget, screen Nah, time. Dan karena screen time panjang, waktu tidurnya tuh kurang. iya karena keterusan ya. Iya, waktu tidur kurang itu mempengaruhi yang tadi ketidakseimbangan itu. Betul. Bangun boro-boro mau ke toilet, buru-buru Check-in. nyari seragam, Betul. ikat pinggang, udah keburu telat mau upacara. Di sekolah juga belum tentu lagi mau BAB lagi ya. Iya, panjang jadinya tuh Iya, ya. apalagi sekolahku dulu, toiletnya jelek banget. Aku kan kebetulan di sekolah ini ya, sekolah negeri. Jadi kayak kalau misalnya sekarang nih, berarti emang banyak anak-anak kalau misalnya mau ke BAB itu mesti yang toiletnya nyaman gitu ya. Ya kita aja juga gitu kan. Maksudnya yang Iya. dewasa aja gitu. Cuman Iya. bedanya kita bisa mencari tahu yang mana yang Betul. lebih bisa. Untung sekolah sekarang udah bagus-bagus ya. Iya, Ya, benar. syukurlah ya. Mm-mm. Tapi kalau mau tidak ke sekolah ya kita dari rumah aja, Pup. Betul. Bangun lebih pagi lah, diatur orang tuanya. Betul. Jadi jangan begadang. Jangan begadang is the key. Gitu. Tapi Dok, ada pertanyaan yang menggelitik dari Apa tadi itu? tentang Kegelitik deh. tentang GERD dan juga sembelit. Apa Iya. tuh? Apakah mereka tuh saling punya impact satu sama lain, Dok? Oh, tidak. Jadi Karena kan kadang-kadang mirip ya Iya. gejalanya. kalau kita harus bedakan Hmm. ada yang namanya GER sama GERD ya. Kalau reflux yang fungsional artinya nggak ada gangguan di yang lain-lain, cuman gumoh doang, Oke. gumoh doang. Tetapi belum menimbulkan kerusakan di kerongkongan. Oke. Kalau sudah ada kerusakan oke. di kerongkongan namanya GERD. GERD. Pakai D. Yang tadi nggak pakai D, Yang nggak pakai D, D-nya ya, bolos. gitu. Nah, kalau yang udah pakai D itu muntah darah, Aduh. tidak mau minum ya. Wow. Jadi susah minum, berat badan jadi tidak naik karena dia udah luka, karena asam lambungnya naik ke atas, menimbulkan Panas gitu. iya, iritasi di kerongkongan itu yang namanya GERD. Dan itu juga yang reflux tadi awalnya masalahnya karena itu loh kayak katupnya yang menghubungkan kerongkongan sama lambung tuh kebukanya kelamaan. Jadi belum matur doang, belum matur doang. Cuman gara-gara itu. Makanya yang sering gumoh anak kecil ya. Anak kecil. Jadi nanti setelah jadi sekitar 5-10% masih menetap 1 tahun, tetapi setelah 1 tahun biasanya udah nggak ada. Setengahnya udah hilang, udah 6 bulan. Umur 6 bulan udah hilang. GERD itu berarti sebahaya itu ya, Dok? Karena saya Iya. sering banget dengar cerita ada yang sampai meninggal dunia gara-gara GERD awalnya. Iya. Itu kalau misalnya anak-anak apakah juga possible kena GERD, Dok? Iya, kalau yang lebih besar ada juga faktor risikonya, misalnya obes, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan karbonasi, minuman berkarbonasi, ya high fat, ya. Jadi gerakan lambungnya jadi lebih lambat, pengosongan lambungnya, jadi berisiko untuk naik ke atas. Itu di rentang umur berapa, Dok? Adolesen bisa, ya. Tapi yang kalau anak-anak tadi kan karena memang nggak matur doang. Kalau yang agak-agak adolesen tuh karena memang lifestyle. Oke. Dok, kalau sekarang nih kita kan suka denger nih iklan-iklan minuman probiotik. Itu tuh Iya. sebenarnya bagus nggak sih, Dok, buat anak-anak nih? Nah, ini sebelum sampai ke probiotik kita harus tahu bahwa di usus kita ada bakteri-bakteri Betul. yang memiliki komposisi yang menjaga kesehatan usus. Oke. Nah, udah ada bakteri itu di situ, tetapi dibikin keseimbangan. Nah, si probiotik ini adalah yang dari luar yang mengandung bakteri baik yang berfungsi untuk saluran cerna. Jadi kapan keseimbangan itu terganggu? Keseimbangan itu terganggu misalnya pada bayi yang lahir seksio cesaria. Lahir pakai operasi. Sesar. Apa tadi namanya? Seksio cesaria. Seksio cesaria. Bagus buat nama anak ya. Kamu sesar nama lengkapnya siapa? Seksio. Jadi dia keseimbangan mikrobiotanya nggak sama dengan anak yang lahir normal. Kemudian anak yang nggak mendapatkan ASI. Nah, itu juga kuman-kuman
bakteri-bakteri yang tumbuh itu tidak sama dengan anak yang mendapatkan ASI. Makanya ASI Oke. yang lebih baik. Ya, Mm-mm. lebih baik ASI. Jadi dia akan mempromot pertumbuhan bakteri baik yang Mm-mm. optimal Oke. dan kemudian pemberian antibiotik jangka panjang. Meskipun yang penting diindikasikan Mm-mm. itu juga akan bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota. Jadi itulah peranan probiotik itu. Kalau Mm-mm. ada masalah saluran cerna pada anak-anak dengan kondisi khusus, Ya. boleh dikasih yang dari luar tuh, yang bakteri Mm-mm. baiknya. Oke. Suplementasi tapi nggak usah diminum panjang-panjang, Oh, secukupnya aja. ketika diperlukan nggak Ketika apa-apa. diperlukan. Kondisi khusus apa, Dok, yang bisa kita lihat secara nyata dan gampang? Mm-mm. Nah, sekarang misalnya reflux, Ah, Mm-mm. kolik kolik. infantil menangis terus ya, kemudian ternyata bayinya nggak dapat ASI, kemudian mungkin prematur, itu Hmm. ada penelitiannya menunjukkan ada pemberian probiotik yang memberikan efek penyembuhan. Mm-mm. Kemudian beberapa studi ya diare boleh Mhm. membantu mengurangi durasi. Beberapa studi tapi jika tidak dianggap perlu tidak diberikan oleh dokter. Hmm. Efek samping sih enggak, cuman kalau kelebihan juga keluar lewat pup ya. Iya, betul. Betul. Jadi ya mesti dan juga probiotik itu bukan cuman yang suplemen yang pil atau saset atau sirup. Ada makanan yang mengandung Yang real food probiotik, ya, Dok, ya ya. fermentasi. Tetapi kan dosisnya kita nggak tahu. Iya, Nah, betul. misalnya tempe, yogurt itu sudah isi probiotik. Hanya untuk Oke. konsumsi harian oke lah. Oke, Wah, oke. ini Makin menarik menarik Rockstar. ya. Kayaknya banyak banget informasi yang kita dapat gitu dan Yes. membuat oke ready punya anak dalam kuartal kedua 2026. Dok, sekarang nih Dok, kalau misalnya kita mau ke Siloam Hospital gitu, Mm-mm. penanganan sakit perut pada anak tuh seperti apa Dok di Siloam Hospital? Selain kita periksa secara Mm-mm. fisik juga jika diperlukan kita Mm-mm. bisa melakukan pemeriksaan penunjang misalnya imaging, USG atau CT scan, pemeriksaan laboratorium, darah atau feses dan Ya. jika diperlukan kita bisa melakukan endoskopi saluran cerna. Kayak Aduh. masukin kamera Kamera kecil itu ya. kamera untuk melihat kalau yang dari atas kerongkongan lambung, usus halus, kalau yang Mm-mm. dari bawah untuk melihat usus besar dan usus kecil. Tentu saja atas indikasi yang pas, yang enggak yang semua pasien lah dicolok Iya, ya. karena Ya, itu pun jadi nggak nyaman ya, Iya. Dok ya. yang butuh aja ya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Cuman memang itu udah teknologi yang baru ya Dok ya. Jadi Iya, pada akhirnya nggak perlu lumayan. dibelek gitu ya. Ya lumayan kita bisa ngelihat misalnya BAB darah aja terus anaknya. Mm-mm. Jadi BAB darah berat badan tidak naik kita bisa Mm-mm. intip tuh. Siapa Cek. tahu ada peradangan usus atau Mm-mm. ada polip. Jika Mm-mm. ada polip kita potong. Kayak Mm-mm. seperti gitu ya. Mm-mm. Jadi itu atas indikasi. Wah, Mm-mm. makanya supaya Rockstar tuh tahu kira-kira apa sakit secara khusus anaknya tuh apa, Iya. solusi yang dibutuhkan apa. Memang ya udah periksa aja di Siloam Hospital gitu ya Dok ya untuk cari cek tahu gitu ya. Iya, Tuh. jika diperlukan. Jika Jika diperlukan. diperlukan. Tuh. Cari dokter Metri. Dan cari dokter Metri. Perlu aja curhat katanya. Nah, ini dokter Metri ada yang mau disampaikan nggak buat Rockstar di rumah yang lagi nonton The Rockin Podcast, Yes. yang punya ponakan, punya adik gitu. Paling nggak supaya mamahnya tidak kebingungan, Iya, tips dia and langsung, triknya "Mah, ya. gini loh mah, makanya nonton The Atau Rockin gizi Podcast." seimbang tuh seperti apa Iya. Jadi gitu-gitu. gini, Rockstar jika punya ponakan, Mm-mm. teman atau saudara ya nyeri perut, kita perlu melihat tanda bahaya. Kapan sih harus ke dokter segera gitu ya? Mm-mm. Jadi misalnya kalau nyeri perutnya disertai dengan demam tinggi, disertai Oke. dengan muntah darah, Mm-mm. muntah kehijauan, perut kembung atau tidak bisa BAB itu kudu harus segera ya. Namun ada yang beberapa nyeri perut yang kronis yang membuat kita aware. Mm-mm. Hati-hati loh kalau ada nyeri perut disertai dengan gejala misalnya berat badannya sulit naik, Mm-mm. nyeri perut yang membangunkan di malam hari, Mm-mm. nyeri perut yang disertai dengan perih kalau setiap mau makan. Nah, itu tanda-tanda itu bisa membuat lebih aware, lebih baik konsultasi. Meskipun anaknya kelihatan oke-oke, Iya. tetapi kadang-kadang mengeluh nyeri perut, kok berat badannya nggak naik ya, kok kalau dikasih Mm-mm. makan dia perih, dia mengeluh itu silakan konsultasi. Karena kesehatan saluran cerna akan membentuk kesehatan seluruh tubuh. Oh ya kan makanannya diserap di saluran Betul, cerna, terus betul. habis itu dibawa ke seluruh tubuh. Kalau Iya. terjadi gangguan saluran cerna nggak efektif. Iya, iya, iya. Semua makanan yang makan nggak ada guna ya. Iya, iya. Bener, pada akhirnya jadi malnutrisi ya Dok Iya, ya. Iya. betul. Bukan karena kurang makan, tapi sebenarnya makanannya udah sehat, tapi tidak bisa dicerna secara maksimal. Iya, Karena karena ada bermasalah masalah. Hmm. Iya, betul. Aduh, Dokter Metri, makasih loh Sama-sama. info yang sangat bermanfaat Satu lagi, ini. satu lagi. Apalagi? Kalau ada yang gejalanya diare nih, Dok. Kan Iya, punya teman, punya anak yang Heeh. dia itu diare tapi dia tidak demam misalnya. Iya. Itu juga perlu diperiksa atau Iya, gimana? itu kan bisa lihat
kalau bayi kecil dapat ASI memang kotorannya memang encer. Tapi kalau Oh, sudah lebih dari 2 berhari-hari. bulan ya kotorannya lebih encer, kemudian lebih dari 3 kali sehari, apalagi ada darah, ya itu lebih baik diperiksakan. Apalagi kalau anak-anak itu sangat rentan mengalami yang namanya dehidrasi, kurang cairan. Iya. Karena dia volume cairan di tubuhnya lebih sedikit. Sedikit daripada lebih kita ya. ya jadi gampang dia mengalami dehidrasi. Jadi kalau ada anak diare, pastikan minumnya cukup, kencingnya banyak ya, aktif, jadi aman. Tapi kalau ada anak diare muntah-muntah, terus tidak kencing-kencing, kemudian anaknya lesu, loyo, segera Nah, itu. bawa ke Mika UGD. ingetin ya. Nanti kalau siaran ingetin kalian. Lu kalau Bukan misalnya ya. nggak kencing masalah lu nggak sih? Ya, ini tapi emang bener-bener kalau misalnya anak-anak agak bingung ya. Makanya kita sering banget kalau ketemu sama teman-teman kita yang punya anak tuh kayak Iya. gundah gulana kenapa? Iya, Ya anak banyak gue sekali diare problemnya nih ya, gitu. benar. Sekarang gue jadi bisa menyambung lidah ya. Kayak, anak gue Asik. jangan-jangan kolik deh. Kalau aku cuma bilang satu, ke dokter Metri aja. Lebih Biar lengkap. jelas ya. Dokter Metri, thank you so Terima much kasih for the banget. time. Udah mampir ke The Rockin Podcast dari Silam Hospital Yes. Bali. Jadi kita udah tahu banyak banget informasi tentang kesehatan perut pada anak gitu ya. Iya. Mudah-mudahan sehat terus, Rockstar, jaga Yes. diri. Apalagi kalau misalnya punya anak-anak di sekitar kita, jadi kita lebih aware gitu Iya, ya. nggak cuma anaknya tapi juga orang tuanya tetap sehat, Betul. biar sama-sama saling ngejaga ya. Nah, itu. Jangan lupa like, comment, subscribe Rockstar di The Rockin Iya, Podcast di YouTube-nya pastinya. The Rockin Live, dan pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di The Rockin Podcast sama dokter siapa lagi ya yang Silom akan bawa nanti? Apakah Dokter Maria? Apakah Dokter Mika? Aduh, Pokoknya serius sekolahnya lama, biar kita datengin aja ya. Kalau gitu, thank you so much semuanya. Bye. See you the next episode of The Rockin Podcast. Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.